Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ini kamu Jihan ya yang kemarin hubungin aku via WA? Iya benar Kak. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu ya. Kita langsung terupain aja sih ya. Oke. Kenalin, aku Mita, kamu bisa manggil aku Kamita aja ya. Untuk saat ini, aku di sini akan jadi konselor kamu. Jadi kamu dibawa relax aja, ceritain memang yang apa yang jadi keluhan kamu. Di sini kita bukan kayak dokter atau sama pasien, jadi kayak lebih ke temen aja ya. Jadi kita sering-sering bareng aja ya. Oke, By sebelumnya the way, suaraku kedengeran nggak Kak? oh ya kedengeran. Ini juga maaf ya kalau misalnya aku agak berisik. Kebetulan aku lagi di kantor. Ini jadi ada waktu istirahat. Jadi supaya biar cepet ya, kan lebih cepet lebih baik. Mungkin kamu memang butuh juga yang cepet juga. Jadi Oke. aku juga pas sambil di kantor ya. Oke, sebelumnya mungkin bisa kenalin nama kamu, umur, terus kesibukan sekarang apa. Ini aku sambil catat ya, supaya nanti kita nggak kelupa untuk bahasan hari ini apa aja, keluhannya apa aja ya. Oke, kenalin nama aku Jihan. Sekarang usia aku 20 tahun. Kesibukan aku sehari-hari kerja sambil kuliah aja. Oh, kerja. Kalau boleh tahu kerjanya apa nih? Masih 20 ya? Udah berarti double dia, berarti kerja juga, kuliah juga gitu ya. Iya, untuk aku kerjanya jadi admin salah satu Kak. Jadi admin di Di perusahaan jasa. oh, perusahaan Bidang dan jasa. Itu kerjanya jam kerjanya Senin sampai Jumat atau gimana? Soalnya kan kalau kayak jasa tuh kadang yang ada sampai Sabtu Minggu masuk. Itu kamu juga gitu? Betul. Aku sih Senin jatuhnya 6 hari kerja ya Kak. Jadi kalau untuk weekend itu titipan sama partner. Kalau kuliahnya di mana sekarang nih Jihan? Kalau kalau kuliahnya aku di UPI. Untuk jam kuliahnya setelah pulang kerja, jadi aku ambil kelas karyawan. Oh iya iya. Dulu aku juga loh. Aku pas kalau D3-nya aku kuliah aja, terus S1-nya juga sih kelas karyawan juga sih. Itu ambil jurusan apa Jihan di sana? Aku ngambil jurusan psikologi juga. Wah, psikologi juga. Tujuannya apa nih ambil jurusan psikologi? Karena aku pengen tahu gimana sih caranya berkembang lebih baik. Karena kan di psikologi itu ada yang namanya psikologi perkembangan, konseling. Jadi aku juga pengen tahu nih gimana caranya biar bisa jadi konselor kayak kakak. Gitu. Masya Allah lah ya. Sekarang kayaknya udah banyak nih anak-anak yang muda sekarang nih. Apalagi kamu kerja sambil kuliah, itu menurut kamu capek nggak sih? Kayaknya perempuan sekarang tuh emansipasi wanita banget ya gitu ya. Aku salut loh, kamu masih 20 tapi udah kadang kan kalau anak-anak sekarang tuh pindah kuliah aja lah atau kerja aja lah gitu, tapi kamu udah pikir kuliah sambil kerja. Aku salut banget loh sama kamu. Capek sih Kak, kadang kalau misalkan lagi capek tuh lebih kayak bisa kontrol emosinya. Jadi kalau aku lebih lagi capek, mungkin bisa ngerasa sedih, tiba-tiba terus ya maunya pengen digantiin aja gitu sama semuanya. Jadi keluhan kamu nih langsung kita mungkin perkenalannya tadi udah, aku tahu kamu kesibukannya apa, kerja, kuliah, terus apa nih kamu pasti kan butuh bantuan nih, orang-orang yang tiba-tiba datang konselor kan pasti butuh bantuan. Kira-kira apa nih yang bisa aku bantu, terus apa masalah yang ada saat ini gitu? Mungkin aku lebih minta lebih kayak mau minta tipsnya aja kita gimana cara biar kontrol emosi, karena aku tipe orang yang gak bisa kontrol emosi. Jadi tipe orang yang lebih gampang mengekspresikan gimana mood aku. Kalau misalkan aku lagi kesel ya semua orang jadi bikin aku marahin, jadi aku diemin.
untuk akhir-akhir ini. Jadi gimana sih Kak untuk cara kontrol emosi? Untuk akhir-akhir ini kamu merasa kayak kewalahan nggak sih? Kayak misalnya kadang suka nangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah tanpa sebab gitu. Ada rasa-rasa nggak di dalam diri kamu gitu? Kalau untuk kelas itu sih ada Kak. Itu biasa ya. Aku kan baru selesai UTS juga ya. UTS plus kerja tuh capeknya double. Jadi kalau misalkan di rumah, kalau aku udah capek banget, jadi tiba-tiba jadi kayak merasa sedih aja gitu. Kayak lagi capek banget. Oke. Jadi untuk apa yang kamu cerita masalah itu kayak kenapa sih kalau kamu tuh suka emosinya suka gak terlalu ekspresif gitu ya kali ya masalahnya. Tapi berdampak ke yang lain nggak, kayak misalnya teman kamu kenapa sih kok tiba-tiba lo marah gitu, atau kayak nggak hal yang nggak jelas yang nggak bisa kamu kontrol atau gimana menurut kamu? Kamu mungkin bisa jelasin lebih detail lagi. Mungkin pengaruhnya ya karena dari aku capek itu, aku udah capek kerja, aku capek kerja UTS juga. Jadi orang itu kadang suka aku bad moodin, suka aku diemin gitu. Itu pengaruhnya sih. Sebenarnya itu buruk banget kan. Makanya mau tipsnya gimana sih caranya biar aku lebih bagus gitu. Terus biar gimana caranya bisa ngendaliin diri juga. Karena aku juga nggak bisa ngendaliin perasaan aku sendiri sama emosi aku sendiri. Tapi sampai sulit ngaruh nggak, kayak susah tidur atau gimana untuk aktivitas yang lainnya? Biasanya ngaruh sih Kak, karena aku jadi bad mood, semuanya jadi kadang berantakan. Gitu. Tapi kalau untuk di rumah sama keluarga hubungannya gimana? Kamu anak keberapa by the way ini? Aku anak pertama. Kalau sama keluarga sih sekarang aman ya Kak. Maksudnya nggak ada masalah apapun. Oke. Kalau sama teman kayak sahabat gitu, ada misalnya ada hubungannya seperti apa sih untuk sama sahabat kamu gitu? Kalau sama sahabat, kalau dibilang sahabat, benar-benar sahabat, hubungannya sih baik ya Kak. Karena kita jarang ketemu juga dan kampusnya juga maksudnya beda, karena punya kesibukan masing-masing juga ya Kak. Jadi lebih jarang kontak-kontakan sih. Cuma paling seminggu sekali kontak, gitu. Kita saling cerita, saling cerita aja. Terus kalau misalnya kerjaan nih kan tadi, kalau untuk masalah keluarga alhamdulillahnya baik, sama temen sahabat juga baik, gak ada masalah. Untuk kerjaannya nih gimana nih di lingkungan kerjanya? Kalau di lingkungan kerja sih baik ya Kak, cuma kadang kan kita juga suka merasa kesel ya sama teman sendiri, entah itu karena perbuatan yang sengaja atau enggak, suka ngerasa gondok aja gitu ya. Kembali lagi karena aku tuh tipe orang yang gak bisa ngendalin emosi, jadi kalau misalkan aku bad mood sedikit ya aku bakal nge-expressin itu ke semua orang gitu Kak. Kalau beban kerjanya gimana? Kalau untuk beban kerja sih lumayan berat. Mungkin bisa diceritain. Jadi itu juga kali ya Pak, mungkin karena faktor aku capek itu juga sih. Menurut Kakak gimana sih? Tapi beban kerjanya kamu merasa mendapatkan beban kerja yang berat atau sudah sesuai atau bagaimana? Sebenarnya sih dibilang sesuai, cuma kadang terlalu banyak aja yang harus diurus gitu Pak. Contohnya kayak misalkan hari ini aku harus ngerjain 2 job desk atau 3 job desk, sedangkan yang sebenarnya maksimal itu kan hanya 1 ya aja yang harus aku kerjain di hari ini. Jadi kalau untuk ngerjain 1-2 job desk tuh aku kayak terlalu keteter dan jadi kayak malah pusing sendiri, burn out jatuhnya. Itu sering terjadi atau kadang-kadang kamu dikasih job desk lebih atau gimana? Kalau itu sih enggak sering Kak. Mungkin dalam seminggu aku bisa sibuk 3 hari.
Berarti kayak 50-50 ya, kalau dari 6 hari kerja berarti 3 hari itu dikasih job desk-nya tuh banyak, terus 3 harinya tuh kayak biasa gitu ya. Gitu, enggak. Oke, jadi mungkin aku karena waktu kita mungkin ya terbatas, jadi aku bisa kasih konfirmasi ke kamu dulu ya. Tadi kamu itu aktivitasnya kerja juga, kuliah juga. Terus akhir-akhir ini kamu merasa kayak kamu sulit mengontrol emosi kamu, terus kayak bad moodnya itu ke semua orang, bukan hanya kadang diam sendiri tapi menularin ke orang lain gitu. Terus kalau dari keluarga, kita kan harus cari tahu dulu nih kayak dari mana sih masalah itu datang gitu kan. Kalau dari keluarga kamu bilang baik-baik aja, terus dari hubungan pertemanan juga baik-baik aja. Nah, ini aku tanya tentang, karena kamu aktivitasnya lebih banyak bekerja ya, jadi aku tanya nih aktivitas pekerjaan kamu gimana. Terus dari yang kamu ceritakan, kamu bilang kamu kadang suka dikasih beban kerja yang berlebih gitu, kadang bisa 2, 3, terus keteteran, apalagi akhir-akhir ini kamu UTS di sekolah. Nah, mungkin di sini kan kita saling sharing ya, saling cerita, cari permasalahannya apa dan solusinya apa. Harus ibaratnya kalau kita mau menyelesaikan masalah itu, kita harus runut dulu nih dari akar masalahnya apa. Jadi kalau yang aku lihat, kamu itu awalnya bilang nggak sering sih Kak, tapi dalam sehari itu bisa 3 kali. Nah berarti itu sebenarnya cukup besar, karena 50% ya kontribusinya, kayak lebih banyak dikasih pekerjaan dari yang seharusnya, itu lebih besar ternyata. Kalau nggak sering paling sebulan, kayak misalnya orang keuangan ya, itu kayak setiap akhir bulan aja. Nah kalau ini selama 6 kali hari kerja kamu dikasihnya setengahnya melebihi beban kerja kamu, nah mungkin ini bisa jadi salah satu karena kadang kita merasa kayak gini, nggak apa-apa kok, bisa kok gue gitu nanganinnya. Mungkin hari-hari biasa kamu bilang gitu kayak nggak apa-apa lah, selagi bisa kok gue, ya udah gue kerjain aja gitu. Tapi kita lupa nih bahwa kayak ibarat kita tuh bawa tas, terus kamu ketemu nih kerikil di jalan, ibaratnya kan kamu pakai tas, terus kamu nemu kerikil di jalan, terus kamu masukin kerikil itu ke tas kamu, terus ketemu lagi kamu masukin lagi, kamu bilang oh nggak apa-apa kok, ini cuma kerikil kecil kan ya, kamu bilang nggak apa-apa, tapi kamu lupa tuh kalau ternyata kalau kayak tadi aku tanya, menurut kamu gimana sih perasaan kamu, yang nggak apa-apa sih Kak, tapi kamu lupa bahwa itu kerikil kamu itu udah penuh, tas kamu itu udah terlalu penuh. Jadi kamu ketika ada pemicunya kayak UTS yang benar-benar nguras pikiran, itu ternyata bisa jadi meledak-ledak. Ibaratnya kalau kamu mau masukin emosi baru, kamu mau pikiran baru untuk ngerjain UTS, kamu harus buang dulu nih emosi yang udah ada di tas kamu tuh. Dia tuh secara nggak langsung tuh dia kayak bocor halus karena terlalu keberatan. Jadi harusnya kamu keluarin dulu, kamu rilis dulu bahwa kamu harus bisa bilang tuh misalnya, ini saya keteteran Pak, kalau bisa dibagi sama yang lain. Jadi jangan kamu mungkin bilang nggak apa-apa, tapi ketika ada pemicunya ternyata yang tadinya nggak apa-apa itu mempengaruhi diri kamu sendiri gitu. Karena kan emosi itu kan nggak kelihatan ya. Kalau misalnya capeknya badan habis ngangkat beban berat kayak benar-benar berat, itu bisa diolesin pakai salep. Tapi kalau misalnya emosinya kita kan nggak bisa tahu ya ngobatinnya, tahu-tahu marah lah, meledak lah, yang harusnya nggak kena marah kamu jadi kena marah kamu. Nah jadi mungkin kamu harus meluapkan, jangan nggak apa-apa atau dilupain, itu harus dirilis gitu. Jadi harus diluapkan. Terus caranya gimana? Nah bisa juga kayak kamu melakukan aktivitas nih yang kamu sukai. Mungkin selama ini kayak apalagi udah selesai nih UTS-nya, kamu bisa melakukan aktivitas yang kamu sukai, hobi kamu apa nih Jihan, kalau boleh tahu? Oke Kak, mungkin kalau misalnya untuk bilang ke atasan kayak tadi Kakak bilang, aku kurang berani ya Kak. Aku bukan orang yang berani speak up lebih jauh ke atas gitu juga. Mungkin berarti kamu, kalau misalnya itu nggak terkadang kayak yang seharusnya kita bilang nggak apa-apa, ternyata itu halo Jihan, kayaknya videonya terjeda. Nah ya jadi kayak mungkin kalau bangsa ya udah. Mungkin kalau misalnya bener-bener udah overload, kita itu harus
itu karena yang tahu tuh diri kita sendiri sih. Mungkin bisa dicoba sekali, siapa tahu kan nggak ada yang tahu kan. Mungkin selama ini kamu nggak berani coba, nanti kamu coba, bilangnya dengan hal yang make sense ya, kalau memang benar udah overload. Terus kalau mungkin ngomong kan harus ada prosesnya ya, kayak nanti atasan kamu bisa cari solusinya, nggak langsung tiba-tiba kan. Nah, selain itu kamu juga bisa mengolah emosi kamu nih dengan melakukan aktivitas yang kamu sukai. Nah, kira-kira hobi kamu apa nih saat ini? Kalau untuk hobi saat ini, aku lebih mengekspresikannya paling ke Hobi kamu apa? bagian masak sih Kak. Aku suka masak ya. Suka masak. Selain masak apa nih? Atau ngegambar gitu. Gambar. Aku lebih suka itu sih. Kalau Iya. misalnya masak apa nih? Menu apa yang kamu suka nih masak? Kalau masak tergantung aku, misalkan aku nemu referensi yang menurut aku menarik, baru aku buat, baru aku coba create gitu sih. Mungkin kan kamu suka masak nih, mungkin di akhir pekan gitu kamu bisa kayak cari menu baru nih. Mungkin yang biasanya menunya itu aja, terus ada menu baru. Nah, kamu bisa tuh jadi kayak emosinya di hari libur itu dia luapkan dengan memasak. Terus selain itu juga katanya kamu suka menggambar. Alirannya apa nih kalau boleh tahu nih gambar? Kan kadang ada aliran-aliran gitu ya, walaupun aku nggak tahu ya. Kalau gambar aku sih lebih kayak apa ya, kalau misalkan pemandangan tuh aku sih Kak disebutnya ya. Oh iya sih, pemandangan, gambar pemandangan ya, kayak aku juga kurang tahu. Nah, bagus Suka alirannya itu. alirannya ya, alirannya nature kali ya, alam kali ya, lebih ke Iya, nature itu. mungkin selama ini kamu gambarnya mungkin lebih sebanyak kayak di rumah atau di ruangan. Nature kan itu lebih ke harus banyak kayak kreasi ya. Mungkin bisa nih sekali-kali kamu ke nature-nya beneran nih, misalnya kamu sukanya lebih suka gunung apa suka pantai. Nah, kamu bisa ke pantai misalnya yang deket-deket aja lah, ke Ancol. Atau misalnya kamu suka gunung, kamu bisa ke puncak. Nah, itu tuh mungkin salah satu kayak kita itu hirup udara segar, kena matahari langsung, itu bisa ngurangi stres loh. Itu salah satu hal-hal yang bisa mengurangi stres, mengatur emosi. Itu kayak kita melihat alam, merasakan kesejukan, kena sinar matahari langsung. Mungkin itu bisa sih salah satu solusinya. Udah healing belum nih? Kayaknya belum healing nih. Kayaknya coba deh healing nih. Sambil menggambar. Nah, itu kan hobi kamu tuh. Jadi kayak langsung ke alam. Nah, nanti dicoba tuh masak di akhir pekan, coba menu-menu baru. Tadi salah satu solusinya ya. Terus yang kedua, kamu yang suka menggambar, boleh tuh gambarnya itu biar imajinasi lagi hal-hal yang baru lagi. Kamu bisa pergi ke alamnya langsung, bisa ke pantai, bisa ke gunung. Nah, mungkin nanti setelah ini kamu coba ya dua ini ya. Kalau aku kita kan sama-sama belajar ya, coba cari solusinya. Nanti kamu coba dulu untuk masak menu baru, terus menggambar di alam langsung. Nanti kita lihat nih perkembangannya. Setelah itu emosi kamu itu bisa mereda sedikit demi sedikit, atau misalnya ternyata masih nih Kak. Kalau misalnya emang masih, nanti kamu bisa hubungin aku lagi, nanti kita bisa cari bareng-bareng lagi untuk solusinya gitu sih. Oke Kak, dua itu aja dulu berarti ya. Iya, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Atau kamu juga lagi kerja kayaknya ya, mau masuk juga ya? Iya, aku juga lagi di kebetulan karena aku kakak bisa waktunya hari ini kan jam siang. Tung kebetulan pas makan siang ya Kak, jadi sempetin dibahas siang ini buat sebentar. Paling itu aja sih dari aku. Makasih banyak ya untuk Gihan udah mau cerita tentang masalahnya, kayak kita sharing-sharing, sama-sama belajar. Semoga nanti cepet selesai ya masalahnya, terus kamu bisa lebih rileks lagi, dan pokoknya harus positive thinking terus ya, gitu sih. Oke Kak, mungkin nanti aku bisa
konsul lagi kakak Boleh. karena udah maksudnya Mhm. kan kata kakak tadi kan aku harus ngelakuin 2 hal yang tadi. Mungkin kalau misalnya aku udah ngelakuin hal yang tadi, aku mau ngasih kayak report aja gitu gimana Bu, iya, jadi benar, keseharian benar. aku. Pokoknya kalau kamu ada pertanyaan itu boleh banget bisa hubungin aku, tapi paling aku bales Oke. pas lagi jam istirahat atau di hari libur sih gitu. Tapi secepatnya pasti aku bales. Oke, Kak. Oke, berarti sampai di sini dulu Terima ya kasih, Gihan ya. Kak. Iya, semoga Oke. bahagia selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.